Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Muhammad Basiruddin, NIM 1913884. Di sini saya akan mengulas tentang budaya politik dan media. Pertama, kita akan membahas atau mengulas tentang budaya politik. Budaya politik merupakan pola perilaku suatu masyarakat dalam kehidupan bernegara, penyelenggaraan administrasi negara, politik, pemerintahan, hukum, norma, kebiasaan yang dihayati oleh seluruh anggota masyarakat setiap harinya. Sebelum kita ulas lebih jauh, kita perlu tahu sejarah budaya politik. Jadi sejarah terbentuknya budaya politik menurut buku Andre Heywood yang berjudul Politik adalah yang berjudul Politik, dan bukunya muncul pada tahun 1950-an dan 1960-an dengan menggunakan pendekatan politik yang baru. Pergantian pendekatan politik tradisional ke teknik-teknik yang lebih baru dibahas dalam karya Almond dan Verba yang berjudul The Civic Culture pada tahun 1963. Kemudian menurut buku dalam catatan Henry Heywood dalam bukunya menyebutkan bahwa pada poin pertama pembahasan tentang kebudayaan politik menggunakan teori yang ditulis oleh Almond dan Verba adalah salah satu pengidentifikasi kebudayaan politik. Ada 3 tipe umum dalam kebudayaan politik dalam menegakkan demokrasi yang didefinisikan oleh Almond dan Verba yang tercantum pada berikut. Pertama ada tentang kebudayaan politik partisipan. Budaya politik partisipan merupakan sebuah pemikiran yang sangat partisipatif. Ketika berbicara tentang keikutsertaan rakyat dalam perpolitikan, budaya politik partisipan dianatomikan sebagai rakyat yang paham akan politik dan mereka ikut berperan aktif dalam perpolitikan tersebut. Hal tersebut memberikan perhatian yang sangat besar dalam perkembangan politik dan dapat memberikan suatu yang diharapkan dan dapat bermanfaat. Kemudian yang kedua, yakni politik subjek, memperlihatkan sikap mengerti tentang politik namun rakyat tidak mau terlibat langsung terhadap perpolitikan atau tidak mau berpartisipasi atau berperan aktif dalam mempengaruhi pemerintah. Hal tersebut menjadikan kapasitas mereka terbatas dalam berpartisipasi. Hal ini diawali dengan kejenuhan masyarakat dalam perpolitikan yang ada. Pemahaman yang dimiliki dalam politik menjadikan masyarakat lebih menjadi penonton dan enggan untuk berpartisipasi. Kemudian yang ketiga, yakni politik parokial. Pengertian yang tepat pada budaya politik parokial adalah ketidaktahuan rakyat terhadap perpolitikan dan tidak mau terlibat dalam keberlangsungan partisipasi aktif dalam perpolitikan. Mungkin cukup untuk kebudayaan politik. Buat teman-teman mungkin bisa dipahami. Lanjut ke media, yaitu media. Kalau kita ulas lebih dalam, media adalah bagian dari kehidupan sehari-hari di tatanan kehidupan sosial. Banyak kepentingan yang melandasi berjalannya media, yaitu kepentingan internal maupun eksternal. Kepentingan internal bisa kita ketahui yakni seperti pemilik bos atau pemilik modal atau bos yang berorientasi kepada perkembangan bisnis untuk meraup keuntungan. Sedangkan kepentingan eksternal adalah kepentingan yang mengikuti tren seperti keikutsertaan terhadap politik yang berkembang di dalam kepentingan-kepentingan yang direncanakan masyarakat. Seringkali permainan media sangat berbeda jauh dengan realita yang ada demi menjalankan fungsinya terhadap siapa yang menggunakan jasanya. Awak media seakan-akan merekonstruksi realitas yang ada.
Kemudian dampak media terhadap politik. Tentunya ada dampak yang negatif dan positif. Tapi saya ingin menunjukkan dampak positif media terhadap politik. Jadi media juga memberikan dampak kepada instansi pemerintah dalam memberikan informasi terkait dengan kinerja dan transparansi serta akuntabilitas instansi pemerintah, terutama dengan memanfaatkan media sosial. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada tutur kata saya yang salah, mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.